Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala kulli ma nawa bihi syekhuna wa ila hadratin nabi. Bisrin nabi bisri suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah, sehingga pada ini malam Kamis menjelang daripada hari Kamis, yang mana kata Nabi kita Nabi Muhammad, seluruh amal manusia setiap minggunya diperlihatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala setiap hari Kamis menjelang malam Jumat. Nah, kita hendaklah menutup dari hari kita selama seminggu ini dengan amal perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan seluruh amal ibadah kita dan tidak malu dengan ketidakadaan amal ibadah kita di dalam ini dunia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita, mau pagi, siang maupun malam, kita selalu menghadiri pengajian-pengajian ilmu agama, yang mana kata Nabi kita Nabi Muhammad, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang ia itu menjalani suatu jalan untuk menuju tempat ilmu agama, untuk mendengarkan kajian agama, maka Allah Ta'ala mudahkan sebagaimana langkah kakinya mudah untuk menuju tempat menuntut ilmu agama, seperti itu juga mudah dia menuju jalan ke dalam surga. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dunia, juga mengumpulkan kita dalam surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi dikatakan dalam kitab Al-Mawa'izul Usfuriyah Al-Hadithul Hadi Asyara, hadis yang ke-11, An Ja'far ibni Muhammad an abihi an jaddihi qala akhbarani Ali qala ja'a Aliyun ila baitihi min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala Fatimata binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'aha qa'idatan wa Salman al-Farisi baina yadayha yanfusu laha sufan wa hiya tagzilu faqala laha ya karimatun nisa a'indaka syai'un tut'imuni. Kemudian dikatakan oleh periwayat akan hadis ini bahwasanya pada suatu ketika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah putrinya yang tercinta yang bernama Fatimah, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga menanyakan kepada Fatimah, ya karimah, ya karimatan nisa, wahai perempuan yang mulia, a'indaka syai', apakah di sisimu ada sesuatu, tut'imuni, yang bisa kita makan, bukan hanya dimakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad saja, akan tetapi juga dibagikan Nabi Muhammad dengan ahlu suffah yang selalu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidatuna Fatimah pun menjawab kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di sisiku wahai Nabi ma'indi syai', tidak ada sedikit pun daripada sesuatu apapun. Artinya uang tidak ada, makanan pun juga tidak ada. Ini adalah menandakan kesederhanaan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha ketika beliau mempunyai pemakan setiap harinya.
beliau tidak memakannya untuk keluarganya saja, akan tetapi juga beliau menyajikannya kepada sahabat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad SAW pun juga datang ke rumahnya, kembali menanyakan, apakah ada sesuatu makanan di rumahmu wahai Fatimah? Kemudian kata Sayyidatuna Fatimah, tidak ada sedikit pun makanan di rumah kita. Maka pada akhirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun dan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha pun memberikan nasihat bahwasanya hendaklah kita pada hari ini berpuasa. Ini menandakan mereka tidak pernah mengeluh dengan apapun kehidupan yang Allah Ta'ala ujikan kepada mereka. Mau ada uang, mau tidak ada uang, mau ada makanan, mau tidak ada makanan, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa syukur, sehingga kekurangan itu tidak ada dari mereka. Semuanya jikalau ada kekurangan, itu bagi mereka adalah kesempatan untuk mereka beribadah, ialah dibawa mereka untuk berpuasa. Maka seyogianya kita sebagai pecinta Nabi Muhammad, seyogianya kita sebagai pecinta Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha mengikuti bagaimana jejak langkahnya Nabi kita Nabi Muhammad dan jejak langkahnya Sayyidatuna Fatimah dalam menjalani kehidupannya setiap hari. Bahkan dikatakan ketika ada orang yang meminta kepada beliau akan suatu makanan, beliau harus keluar rumah dulu untuk menyandakan pakaian yang pernah dipakai beliau ketika nikah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Mengapa? Karena tidak ada uang untuk memberikan makanan kepada orang yang minta-minta tadi. Pada akhirnya hasil uang daripada digadaikan tadi diberikan beliau untuk orang yang minta-minta tadi, untuk disuruhkan beliau agar engkau menggunakan uang ini untuk keperluanmu, ialah keperluan untuk makan. Ini kesederhanaan mereka. Meskipun mereka juga tidak mempunyai apa-apa, mereka juga perhatian kepada orang yang tidak punya apa-apa. Apakah lagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai pecinta Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, diberikan kelebihan harta, diberikan keluasan harta. Ini contohnya saja Sayyidatuna Fatimah ketika tidak mempunyai apa-apa, beliau perhatian kepada orang-orang yang memerlukan dengan apa yang beliau ada kepunyaannya. Maka oleh sebab karena itu kita yang mempunyai apa-apa yang diberikan kelebihan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hendaklah perhatian. Perhatian terlebih dulu kepada siapa? Kepada keluarga kita. Apabila kita mempunyai kekayaan harta, akan tetapi keluarga kita tidak kita ketahui bagaimana keadaannya, maka kekayaan kita itu menjadi fitnah bagi kita. Bahkan ketika kita berbagi kepada orang di luar sana, betul orang di luar sana menyatakan kita sebagai orang yang pemurah, tapi keluarga kita bakalan memberikan fitnahan kepada kita adalah orang yang tidak pemurah. Karena apa? Karena kita tidak perhatian kepada orang yang lebih dekat kepada kita. Makanya seharusnya kata Nabi Muhammad SAW, ketika kalian ingin berbagi kepada orang yang di luar sana, lihatlah dulu bagaimana keluarga kita. Seandainya ada keluarga kita yang ekonominya di bawah pada kita, maka hendaklah yang pertama disantuni siapa? Bukan orang di luar sana, akan tetapi keluarga kita. Kemudian yang kedua adalah tetangga kita. Ketika kita berbagi zakat ataupun kita berbagi sedekah, ketika kita hendak memberikan kepada orang di luar sana, perhatikan terlebih dulu bagaimana keadaan tetangga kita. Banyak tetangga kita yang cuman diam, padahal mereka tidak mempunyai apa-apa. Cuman diam, padahal mereka kelaparan, tidak merasakan kekenyangan seperti kita. Maka kita pun akan berdosa, kata Nabi kita Muhammad SAW, jikalau kita mengelantarkan tetangga kita, walaupun kita perhatian dengan orang yang di luar sana. Maka seyogianya baik kita yang mempunyai harta yang berlebihan, yang diberikan keberkahan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan terlebih dulu adalah keluarga kita, yang kedua adalah tetangga kita, barulah orang-orang yang di luar sana. Apabila kita mendahulukan orang di luar sana, misalkan kita bercari di Banjarmasin, yang kita utamakan adalah orang kampung halaman kita, misalnya di hulu sungai. Pada akhirnya kita kada berbagi di Banjarmasin, padahal kita bercari di Banjarmasin, malahan kita berbagi di hulu sungai sana. Pada akhirnya macam-macam sambatan orang di kampung kita. Macam-macam sambatan orang di Banjarmasin yang kita mencari harta di sini. Macam-macam, fitnahan, gibahan, dan lain sebagainya, karena diri kita sendiri yang mengolah seperti hal demikian. Maka oleh sebab karena itu, dahulukan terlebih dahulu di Banjarmasin sini, barulah nanti jikalau berlebihan, barulah kita bagikan di hulu sungai sana, kampung halaman kita. Jadi yang lebih didahulukan apa? Yang pertama adalah keluarga, yang kedua tetangga, dan adalah orang-orang yang di sekitar kita. Dimaksud tetangga
di sini kata Nabi kita Muhammad SAW adalah tetangga yang di depan rumah kita selama 40 buah rumah, tetangga yang di belakang rumah kita sebanyak 40 buah rumah, tetangga yang sebelah kanan kita sebanyak 40 buah rumah, tetangga yang sebelah kiri kita sebanyak 40 buah rumah. Itulah yang dinamakan tetangga kita. Tapi yang paling utamanya adalah tetangga yang sangat berdekatan, bergampiran, artinya beparakan banar lawan rumah kita. Itulah yang paling kita utamakan dari yang lainnya. Kemudian lagi wal hadisul akhar, hadis yang lain minal masmu'ati an aliin radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu idza kharajat min yadi sahibihi taqa'u fi yadillahi qabla an tadkhula fi yadis sa'il. Sedekah itu kata Nabi kita Nabi Muhammad apabila keluar dari tangan si pemilik sedekah, apabila keluar sedekah itu dari si pemilik harta, maka ketika kita ingin memberikan kepada orang lain, itu pahalanya sudah sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai sudah ke hadrat Allah taala. Jadi ketika kita belum menyampaikan sudah dapat pahalanya, ketika kita sampaikan pulang 2 buting pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh para ulama, malaikat penjaga di batang tubuh kita ini dinamakan malaikat hafazah. Mereka memintakan bagi orang yang mengeluarkan harta setiap harinya, ya Allah berikan keberkahan daripada hasil usaha mereka. Akan tetapi malaikat hafazah yang menjagakan seluruh batang tubuh kita pun juga mendoakan bagi orang yang pemalar, ya Allah musnahkan daripada keberkahan hasil usaha mereka. Jadi siapa yang usahanya ingin berberkah, yang usahanya akan diberikan rezeki yang berlimpah, maka hendaklah lazimi setiap hari bersedekah. Paling tidak, berapa kita menyedekahkan daripada harta kita? Walaupun hanya Rp1.000 saja di waktu pagi harinya, ataupun Rp10.000 saja di pagi harinya, itu balasannya di hadrat Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Bahkan balasannya bukan hanya di akhirat, sebelum dia masuk ke akhirat di dunia, sudah dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibalaskan melewat harta benda, tapi dibalaskan diantaranya dari kesehatan dan keapiatan bagi kita. Artinya kita berusaha, ujungannya nang kayak tupang juga. Nang kada berlebihan benar juga kesan kita, tapi nang paling melebihi daripada itu semua adalah diberikan kesehatan keapiatan kepada kita. Apa gunanya harta yang banyak amunnya kada bisian kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beruntung kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terbukanya hati untuk membersihkan harta kita, untuk membersihkan batang tubuh kita daripada segala macam penyakit, ialah dengan cara bersedekah. Mana qasa malu sedekah bal yazdat. Tidak bakalan kurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah, terus bertambah. Kemudian i'lam anna fis shadaqati sab'u khisalin. Ketahuilah olehmu, kata musannif ini kitab, di dalam sedekah itu ada 7 perkara daripada kelebihan sedekah itu. Yang pertama, awwaluha anna shadaqata tapakku raqabataka. Yang pertama bahwasanya sedekah itu melepaskan engkau daripada api neraka. Jadi seberatan kita ini tersandak. Kemudian cara menebus daripada sandaan kita agar kita terlepas daripada api neraka, maka hendaklah dengan bersedekah. Itu yang pertama. Jadi orang yang ketujuh bersedekah itu bakalan diparakkan lawan surga dan dijauhkan daripada api neraka. Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah dan juga dekat dengan manusia. Tapi orang yang pemalar jauh dari Allah dan juga dijauhi oleh manusia. Oleh sebab karena itu, siapa ingin seseorang itu menginginkan manusia mencintainya, maka hendaklah memberikan sesuatu dengan apa yang dia punya, atau memberikan sesuatu yang paling dicintainya. Nah, misalkan kita tahunya tuh ketujuh ini, kita bari itu, makanya akan menumbuhkan rasa cinta kepada kita. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna shadaqata la tadfa'u sab'ina baban minal bala. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad SAW, sedekah itu menolak ia akan 70 pintu daripada bala.
Padahal banyak dah menyeraput orang ini disediakan dan ditakdirkan pancangan dapat bala. Tapi dengan berkat satu sedekah yang diberikannya, yang dikeluarkannya, yang diserahkannya kepada orang lain, maka itu termasuk menolak dari 70 pintu bala. Wasani, dan yang kedua, annaha tabibuka, bahwasanya sedekah itu adalah dokter engkau. Jadi siapa yang mempunyai penyakit, hendaklah kita obati penyakit tadi dengan cara kita datang ke dokternya. Dokter kita siapa? Yang bakalan menghilangkan daripada penyakit kita ialah dinamakan sedekah, dokter sedekah. Nah, qala Nabi alaihi salatu wassalam, dawu mardakum bis sedekah, obati sakit kalian dengan sedekah. Jadi sebelum kita menukar obat di apotik, sebelum kita check up, apa jurang tuh? Check up kah apa tuh? Check in kah? Enggak tahu juga di rumah sakit. Artinya hendak sontek kan misalnya di rumah sakit, atau hendak berobat nang seminggu sekali ke rumah sakit, maka hendaklah sebelum kita pergi ke sana, sebelumnya hendaklah bersedekah. Karena dengan obat tadi dan juga dengan sedekah tadi, obatnya menyembuhkan. Artinya obat itu adalah syariat, tapi yang mendorong supaya sembuh adalah sedekah kita. Nah, jadi sedekah dulu, hanyar kita berobat, hanyar kita ke apotik, hanyar kita ke rumah sakit. Nah, wasalisu, dan yang ketiga, jadi yang pertama tadi, sedekah kita itu adalah menolak bala. Yang kedua, sedekah kita itu adalah obat daripada segala macam penyakit. Bahkan waktu kami sekolah di Darussalam, anak boleh ke Banjar, jadi berkendaraan kan itu, keingatan ada kawanan, ada nang tabrakan kan berkendaraan. Padahal santai aja, ada orang menabrak apa segalanya. Keingatan itu aku tanai, jadi supaya kami ini selamatan di jalan, karena setiap seminggu sekali boleh ke Banjar. Jadi supaya selamatan di jalan, sebelumnya itu dulu nang umpat nih berkendaraan. Ini sikung ada yang berkendaraan, sikung ada yang ada berkendaraan. Jadi nang umpat ini menungkarakan menjulungi duit. Jadinya nah gasan nukar bensin kena. Nang bensin kendaraannya ada aja bisi duit, gasan nukar bensin, tapi tetap diterimanya. Jadi sikung dulu nang dibawa tadi dulu tertolak daripada bala supaya selamatan di jalan. Kemudian belum lagi hendak berangkat, hendak menukar makanan atau minuman, bersinggah satu mat. Jadi nang ditukarakan makanan maupun minuman tadi pakai duit, ujar kawan hendak memberi apa tadi? Nukar bensin tadi, padahal kan ada aja yang bisa duit gasan bensin. Tapi duit nang kawan tadi gasan nukar bensin ditukarkan gasan bensin, tapi yang membawa tadi pulang sesuai pulang mengeluarkan duit gasan menukar makanan lawan minuman sesuai nang dikeluarkan nang umpat tadi. Misalkan 10.000 nya menukarakan gasan bensin di selitar, ditukarkan gasan bensin selitar. Kemudian nang membawa kendaraan tadi pulang, nang bisian kendaraan menukar makanan lawan minuman nang sekedar 10.000 dimakan berdua. Pada akhirnya apa? Kedua-duanya selamatan. Nah, artinya berkat saling bersedekah. Wasalisu, dan yang ketiga, annaha sarat harisaka. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, hassinu amwalakum bis sadaqah. Dan yang ketiga, yang pertama sedekah menolak bala. Yang kedua, sedekah obat daripada segala macam penyakit. Yang ketiga, sedekah itu akan menjagakanmu. Sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, hassinu amwalakum bis sadaqah. Bentengi harta kalian dengan sedekah. Karena harta kita ini bisa bertambah, juga bisa berkurang. Bertambah dengan untung yang besar, berkurang dengan kebangkrutan, berkurang dengan macam-macam di Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya harta kita berkurang? Maka cara menjaganya itu supaya terus bertambah, kada bakalan berkurang dengan cara apa? Dengan cara bersedekah. Nah, dan yang keempat, annaha tutbi'u ghadabur rabbi. Yang namanya sedekah itu menutup atau memadamkan daripada kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Padahal golongan orang itu adalah orang yang dimurkai. Tapi ini ada penambalnya. Nang maulah memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala ialah dengan ketujuh bersedekah. Bahkan ada seseorang nang padahal inya itu gawian dosa dan maksiat, tapi inya ini mempunyai harta dari pekerjaannya yang halal.
Dengan pekerjaan yang halal tadi dimakannya harta hasil jerih payahnya begawi daripada gawian yang halal. Dan kemudian ketujuh benar bersedekah. Bersedekahnya bagaimana? Apakah memberikan uang dengan orang lain? Tapi kada. Cara bersedekahnya dengan ketujuh memberi makan orang lain. Singgah ke warung mentraktir, singgah ke warung mentraktir. Kayak itu sedekahnya. Pada akhirnya nang asalnya orang ini gawian dosa dan maksiat, dengan berkat sedekahnya menghilangkan daripada gawian dosa dan maksiatnya. Pada akhirnya sebelum akhir hayatnya diberikan insaf oleh Allah Subhanahu wa taala, bertaubat daripada dosa dan maksiat yang pernah dilakukannya. Nah, jadi sebab karena itu kita yang merasa banyak beisian dosa ini, amal ibadah kita sedikit, sedangkan dosa kita banyak daripada amal ibadah kita. Maka caranya supaya sama antara ibadah, walaupun ibadah kita sedikit, tapi dosa kita banyak, supaya sama dulu bandingannya, timbangannya, baik lawan jahatnya, maka cara meimbangnya dengan sedekah. Hendak lagi bertambah daripada timbangan amal baik kita, maka tambahi berarti lagi dengan sedekah. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, as-shadaqatu tudfi'u ghadabur rabbi. Sedekah itu memadamkan murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada juga orang yang non-Islam. Ini ketujuh benar berbagi-bagi lawan orang, ada mengharapkan apapun balasan dari orang lain, dan kada juga mementingkan daripada kepentingan pribadi. Kalau anak minta pilih ini kada, pokoknya ketujuh berbagi-bagi lawan orang, ketujuh memberi makani orang. Pada akhirnya Allah telah bukakan jalan hidayah, bertamuan lawan orang nang himung ketika diberi oleh orang kafir ini makan, dan mendoakan mudahan ikam dapat hidayah. Pada akhirnya dengan berkat kepemurahannya, dengan berkat sedekahnya, dia bersedekah kepada orang yang Islam, kemudian orang Islam ini mendoakan supaya dapat hidayah. Pada akhirnya sebelum dia meninggal dunia, dia pun mendapat hidayah masuk ke dalam agama Islam. Nah, tapi hati-hati juga kita. Sekarang banyak orang memancing orang Islam ini supaya masuk ke dalam agama mereka dengan memberikan sesuatu macam yang kita kehendaki di dunia. Artinya ditukarakannya mobil, asal hakun umpat nih ke agama kami, hakun umpat ke tempat ibadah kami, hakun umpat merayakan daripada hari perayaan kami. Wal iyadzubillah. Pada akhirnya banyak teguran yang Allah telah tegurkan kepada kita, di antaranya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bala maupun bencana. Ternyata di sana ada orang Islam yang mereka sukarela masuk ke tempat amal ibadah orang kafir dan memperingati serta merayakan perayaan orang kafir. Pada akhirnya wal iyadzubillah, mereka dalam keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apakan lagi sudah mendekati daripada hari perayaan. Oleh sebab karena itu cukuplah kita secara toleransinya, artinya persilahkan aja mereka merayakan, tapi kita mengumpati kada dan mengucapkan pun juga kada. Bahkan ada sebuah pondok pesantren, mereka itu kecuali hari raya orang Islam aja perayaan, tapi punya hari raya orang lain mereka kada perayaan karena bukan hari raya kita. Apakan lagi setelah hari raya mereka adalah tahun baru Islam. Tahun baru Islam ini pun bukan tahun baru Islam kita orang Islam. Tahun baru orang Islam adalah tahun Hijriyah atau 1 Muharram. Ini kebalikan kita biasanya merayakan tahun baru yang bukan tahun baru Islam kita sebenarnya dengan meriah luar biasa. Ketika ketika tahun baru Islam seberatan diam. Ketika tahun baru Islam seberatan kada merayakan. Ketika tahun baru Islam seberatan kada mengucapkan. Aturannya lebih lagi ucapannya, lebih lagi perayaannya, karena kita merayakan Nabi Muhammad SAW hijrah dan diterima oleh orang Madinah akan dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Artinya kita merayakan tahun baru Islam itu menyelamati kehimungan dengan diterimanya dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Maka kita berdoa ketika Hijriyah, tahun baru Hijriyah yang Nabi Muhammad SAW hijrah, kita berdoa agar hijrah juga dari kehidupan yang kada nyaman menjadi kehidupan yang nyaman, dari sifat yang tidak terpuji menjadi sifat yang terpuji, dari perbuatan jahat bagaimana caranya kita berbuat baik dengan memperbaharui tahun, maka terbaharui juga kehidupan, akhlak dan perilaku kepribadian kita. Nah, akhir rancak-rancak berdoa, Allahumma ya muhawwilal hawli wa ahwal, hawil ahwalanna wal muslimin ila ahsanil hal. Ya Allah yang maha memindahkan segala keadaan, pindahkanlah kami dari keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang jauh lebih baik dari sebelumnya.
Ini tahun baru yang akan datang. Banyak orang-orang yang lalai, banyak orang-orang yang lupa. Apakah lagi pada jam 00.00 atau jam 12 tengah malam tepat. Itu banyak yang lupa. Ternyata pada malam orang yang banyak lupa, kita ingat. Misalkan pian mengadakan maulidan di jam seperti itu. Atau pian mengadakan daripada berzikiran, pian mengadakan silaturahmi lawan keluarga. Meskipun pian mengadakan pemasakan juga, tapi keluarga juga seberataan. Tapi usahakan imbahnya berdoa selamat ataupun doa tolak bala. Supaya kita digolongkan bukan orang yang lupa. Akan tetapi digolongkan orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diberikan pahala sebilangan manusia yang ada di dunia. Nah itu pahalanya. Jadi kalian ingatakan malam tahun baru yang akan datang nih. 1 Januari malamnya. Akhir bulan Desember malamnya sama malam 1 Januari. Orang lupa, banyak yang ada ingat dengan Allah Ta'ala. Pian ingat, imma pada jam 12 tepat itu pian membaca la ilaha illallah. Wa imma pian pada jam 12 tepat itu pian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka pahalanya sebilangan manusia yang ada di dunia. Itu pahalanya. Nih banyak orang kadang mengetahuinya. Nah artinya oleh sebab karena itu, punya malam tahun baru aja beramian. Nah sudah, harus segini bercampur-campur dengan nangka terlalu keagamaan benar kayak orang tua benar. Jangan. Aturannya ini kesempatan bagi kita. Di ketika orang lupa, kita ingat. Nah itu nang menyampaikan pahala kita ke hadirat Allah, bahkan dilipat gandakan pahala kita sebilangan banyaknya manusia yang ada di dunia. Nah ini pahalanya sangat luar biasa. Mudahan kita malam tahun baru akan datang, kita kalau mengisi dengan amal-amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan anak-anak kita maupun cucu keluarga kita dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perbuatan jahat di malam tahun baru yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi wal khamisu, dan yang kelima, fadilat daripada sedekah, annaha ulfatun lil ikhwan, bahwasanya sedekah itu menjinakkan bagi manusia. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu hadiyatun tahaddau tahabbu. Sedekah itu kata Nabi adalah hadiah. Maka berhadiah-hadiahlah kalian, niscaya kalian berkasih sayangan. Nah, pada orang itu murka lawan kita, pada orang itu benci lawan kita, akan tetapi kita ketuju menghadiahinya dengan sesuatu yang ia ketujui, maka pada akhirnya tunggal gamatan membuka hatinya nang asalnya murka, asalnya benci, mencintai kepada kita. Mau itu keluarga kita ataupun orang lain nang merasa memusuhi lawan kita dan merasa diri kita adalah musuhnya, maka hendaklah kita berikan hadiah kepada mereka. Nang namanya hadiah ini juga adalah koneksi hubungan. Siapa orang ingin berhubungan baik, maka hendaklah berikan hadiah. Berikan hadiah bukan hanya kepada orang hidup saja, akan tetapi memberikan hadiah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Hadiah bagi orang yang meninggal dunia bukanlah uang. Hadiah kepada orang yang sudah meninggal dunia bukanlah dengan harta warisan. Hadiah bagi orang yang sudah meninggal dunia bukanlah atang. Hadiah yang bagi orang meninggal dunia bukanlah kuburan yang mewah, yang luar biasa, meneduhkan bagi manusia yang menziarahinya. Akan tetapi hadiah yang sesungguhnya bagi orang yang sudah meninggal dunia adalah hadiah sedekah jariyah yang kita sedekahkan, pahalanya kita hadiahkan kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Atau amaliyah bacaan yang kita hadiahkan, kita membaca Al-Quran ataupun Yasin, kita hadiahkan kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Atau hadiah amalan berupa sholat yang kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, berupa sholat hadiah, inilah yang menggembirakan mereka. Itu kepada orang yang awam. Yang selanjutnya, bagi orang yang alim, apakah yang menyenangkan mereka setelah mereka meninggal dunia? Yang menyenangkan hati mereka orang alim ketika mereka sudah meninggal dunia adalah gawian manusia yang menuruti kebaikan orang alim yang sudah meninggal dunia tadi. Artinya, sudahkah kita mencontoh kebaikan Sidin? Sewaktu hidup Sidin kayak Pak, sewaktu sebelum Sidin meninggal dunia kayak Pak. Nah, kita umpati, maka itu salah satunya membahagiakan daripada orang alim ialah perguruan kita sendiri. Nah itu. Jadi hari guru itu bukan hanya kita memberikan hadiah kepada guru kita yang masih hidup, akan tetapi juga memberikan hadiah kepada guru kita yang sudah wafat. Ya, dengan memberikan sedekah, memberikan bacaan, memberikan ibadah sembahyang, pahalanya dihadiahkan kepada mereka yang sudah meninggal dunia.
Kemudian lagi wasadisu, dan yang keenam, annaha riqqatun fil qulub, bahwasanya sedekah itu melembutkan hati. Maksud melembutkan hati ini, nang asalnya hati itu pina kada tenang, nang asalnya hati itu pina memusang. Dengan kita berkat bersedekah, rasa lapang hati, rasa nyaman hati. Nah makanya ketika kita mempunyai pikiran, hati kada tapi tenang, hancap-hancap aja keluar rumah untuk mengeluarkan uang bersedekah kepada orang yang kita temui. Qala alaihi salatu wassalam, man wujida fi qalbihi kisawatun falyansur as-sadaqah. Apabila didapati di hati kalian itu rasa keras, artinya kada tenang hati, kada nyaman pikiran, maka hendaklah kalian menyebarkan sedekah. Hendaklah kalian membagi sedekah. Wasabi'u, dan yang ketujuh, annaha tazidu fil umri, bahwasanya sedekah itu menambah pada umur kita. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, as-sadaqatu taruddul bala wa tazidu fil umur. Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah itu menolak bala dan menambah daripada umur. Bahkan ada seorang ulama yang khawas ketika malaikat datang kepadanya ingin mencabut nyawanya, beliau sudah mengetahui bahwasanya pancangan hari itu dicabut nyawanya. Akan tetapi beliau karena hawas beizin lawan malaikat tadi. Ada yang mengatakan ulamanya ini hidup di zaman Bani Israel, ialah di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Lalu beizin lawan malaikat Israel nang pencabut nyawa tadi, hadang dulu, hakun kah hikam hadang aku dulu. Kenapa? Mahadang aku hendak memberi makan orang, aku hendak makanan dulu orang, karena niatannya baik maka diizinkan oleh malaikat. Nangarnya memberi makan orang ini kan pasti ada mengeluarkan harta, artinya bersedekahnya melewat makanan, makanan tadi didapat melewat harta, maka pada akhirnya kada jadi malaikat Israel tadi mencabut nyawanya, dipanjangkan umurnya beberapa tahun kemudian barulah meninggal dunia. Nah artinya memanjangkan umur bagi kita. Jadi siapa orang yang hendak panjang umur, ketika misalkan kita ini sehat, ada beisian kuitan nang garing, gair, mana kita beisian kuitan nih, kuitan kita seikungan aja lagi, gair, kalau pina meninggal dunia, kalau sempat melihat anak cucu kita, ada sempat misalkan melihat kita bahagia, belum sempat melihatkan kepada mereka kebahagiaan di dunia, maka hendaklah bersedekah pian. Niatannya mudah-mudahan nah hilang penyakit mamaku, mudah-mudahan hilang penyakit abahku. Nah dengan berkat sedekah yang disedekahkan oleh anaknya tadi, dengan niatan supaya diangkat penyakit orang tuanya, maka akan dihilangkan penyakit orang tuanya dan dipanjangkan umur orang tuanya. Jadi bukan hanya saja ketika orang tua kita sibuk mencari resep dokter ke situ kemari, atau mencari dokter yang paling ampuh mengobati, tapi salah satunya yang paling penting, hendaklah kita mengeluarkan harta sedekah supaya kuitan kita walaupun kada obat-obatan tapi sembuh daripada penyakitnya, walaupun sudah diobati juga tapi memanjangkan umurnya. Nah oleh sebab karena itu inilah fadilat daripada sedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan hati kita ketika kita ingin bersedekah, langsung kita kau mengeluarkannya. Karena apabila kita berbuat kebaikan, kita tunda-tunda akan niat kebaikan tadi, maka iblis berdatangan. Ada iblis nang mendatangi pertama, kadusah gin dulu ikam bari 1 juta, bari 900 saja. Kemudian saya kada mempan juga iblis nang pertama tadi, karena belum harat lagi menggoda, dicari pulang iblis nang paling harat. Nang kedua belum juga, sampai pada akhirnya bakena-kena. Pada akhirnya nah asalnya niat 1 juta memberi orang, timbul berniat 100.000 aja lagi. Nah asalnya 100.000 berniat hendak memberi orang, timbul 10.000 aja lagi. Nah gara-gara dikainakan atau ditunda-tunda. Jadi munnya ada niat kebaikan kita, jangan ditunda-tunda. Hendak berniat memberikan seseorang sesuatu, langsung berikan hari itu juga, jangan dikaina-kainakan. Atau seandainya kita ini ada halangan, dikaina-kainakan, maka hendaklah kita tancapkan dalam hati kita, sudah kuniatakan. Artinya munnya sudah kuniatakan memberi orang 1 juta, munnya walaupun bakena-kena sudah karena niat kita 1 juta tuh pang kita mengeluarkannya, sudah kuniatakan pang bari saya ini. Nah, atau munnya hendak aman lagi supaya kita kada mengurangi daripada apa yang kita hendak berikan, najarakan.
Nah, aku benajar sudah nah, bari orang 1 juta. Nah, jadi seandainya bakena-kena, kita niatnya hendak mengurangi, tapi kita keingatan, udah sudah benajar 1 juta barinya. Nah, jadi tidak keluar, tapi itu sulit pang. Menjadi najarakan kan, kalau pina ada keperluan lain, tiba pada akhirnya, kada jadi memberi 1 juta, pada akhirnya telanggar najar, maka kita pun berdosa. Nah, sama ada bernajar tak, amunnya ampih garing aku aja, ziarah ke makam wali. Tapi walinya di luar pulau sana. Jadi munnya hendak juga benajar di wali nang di dalam kampung kita nih juga, nang parak aja supaya kita kalau mendatanginya. Seandainya ampih sudah garingnya, sembuh sudah hilang penyakitnya, nah maka wajib kita melaksanakan najar kita ziarah ke makam wali yang di pulau sana. Sekalinya kita banyak kesibukan, kemudian kita kadang kalau mendatangi wali yang di pulau luar sana, pada akhirnya menuntut ini. Pada akhirnya apa? Maulah penyakit pulang, bahkan melebihi daripada penyakit sebelumnya. Jadi ingatakan, kenapa nih penyakitnya bulik pulang kau dah aku? Bahkan melebihi daripada penyakit sebelumnya. Oh ingatakan, oh sekalinya ada najar undan yang belum tertunaikan. Nah, jadi karena itu bernajarlah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan bernajar nang kita sudah berpikir kita kada mampu juga melaksanakannya. Tapi untung-untungannya jalan-jalan. Nah, tapi padahal nangarannya najar itu wajib dilaksanakan. Ada awal menyambut untung-untungan, artinya punya ada duitnya aja, ke sana punya ada duitnya, pada akhirnya mengeriau timbul sakit pulang, garing pulang melebihi daripada penyakit sebelumnya. Punya hilang penyakitku, jadi aku berniat berumroh, sedangkan duit gasan berumrohnya belum terlihat lagi, sedangkan injak obat ke rumah sakitnya pakai BPJS juga, nah kayak apa hendak berumroh, nah padahal itu wajib, maka punya sembuh kena wajibnya berumroh tak, karena niatannya sudah, najarannya sudah. Karena itu nang nyaman aja. Ziarah makam wali nang di kampung kita, atau mandak kambang di mana, atau di besodokoh menukarakan apa kayak itu nah. Yang baik-baik nang kawa kita melaksanakannya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa-apa yang diberikan kepada para wali-walinya. Apa yang diberikan kepada wali? Pemurah. Dan yang kedua, tidak pemarah. Nah, jadi ketujuh Rahman lawan orang nih, lawan siapapun yang ditemuinya, walaupun kekanakan nang pancangan mengolah gerigitnya dengan kelakuan kekanakan tadi, karena kekanakan ini kan kedida ikhtiarnya, nya kelakuannya itu sudah digerakkan oleh Allah Taala. Artinya kalau inya bakal hendak aku hendak ini, aku hendak itu, punya orang dewasa kan ada ikhtiarnya, aku hendak ini, aku hendak menggawe ini, aku hendak itu. Lalu munnya nang tersalah gawiannya, maka ditagur. Tapi munnya kekanakan ini lain ikhtiarnya, lain kehendaknya, hendak menggawinya hendak itu. Lalu kita menagur pada akhirnya. Nah, oleh sebab karena itu, hendaklah kita diberikan oleh Subhanahu wa taala minta sifat Rahman kepada seluruh manusia. Bagaimanapun kelakuannya, kita meminta agar dirubah kelakuannya kepada Allah Subhanahu wa taala aja. Dan minta juga kepada orang yang berpengalaman menghadapinya. Siapa di antaranya? Tuan guru menghadapi muridnya. Atau orang alim, orang soleh, yang bagaimana menghadapi anaknya. Bahkan ada dulu orang itu luar biasa durhakanya lawan kuitan, tapi kuitan ini kada pernah putus asa mendoakan lawan anak, sampai pada akhirnya minta terakhir nang kuitan ini supaya anaknya terbuka masuk ke pondok pesantren. Padahal sudah dewasa benar juga ada anaknya, padahal kelakuannya macam-macam dosa dan kemaksiatannya, tapi akhirnya dengan berkat kuitan tadi terbuka hatinya untuk sekolah pondok pesantren. Kada di Banua tapi di Jawa supaya jermamanya kada tapi rancak bulik. Pada akhirnya di sana diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang luar biasa bermanfaat baginya dan ia pun jinak di sana. Pada akhirnya sekarang walaupun dulunya durhaka kepada kuitan, wayah ini anak nang paling bakti kepada kuitannya. Bahkan berisian majelis luar biasa, ternyata itu berkat daripada doa orang tuanya. Jadi orang tua hendaklah doakan jangan sampai putus asa untuk anak-anak kita. Bisa juga kita berniat tadi, bersedekah bisa juga. Berniat supaya berbaik kelakuan anak kita. Nah, ulun bersedekah nah Allah taala atau menyumbang siapa misalkan niatannya supaya berbaik kelakuan anak ulun. Mudahan soleh-solehah kelakuan anak ulun. Nah, bisa juga seperti demikian. Dengan niat sedekah kita tadi, maka akan membaikkan seberataan keadaan anak-anak kita. Jadi mama ulun tuh biasanya membagi duit nih lawan kekanakan-kekanakan yang ada di kampung situ. Niatan sidin, mudahan je sidin anakku soleh-solehah beratan. Dan anakku beratan dijamin ihnya itu kada maharapakan lawan manusia.
arti kada mengharapkan itu kan nang ibaratnya kada tapi kada meminta-minta lawan manusia dan beisian gawian nang kada mengalihkan inya. Akhirnya dengan berkat niat kuitan tadi saban kalian bersedekah membagi uang kepada kekanakan dengan niat seperti demikian, akhirnya dikabulkan Allah Ta'ala, nyaman berataan dan beisian gawian nang kada lapah menggawinya. Nah, inilah luar biasanya daripada doa orang tua ketika mereka bersedekah. Nah, boleh aja kita niatkan seperti itu. Memang niatannya keduniaan, Pang. Artinya supaya ditambah rezeki, supaya dijamin rezeki kekanakan berataan. Nah, tapi dengan berkat niat keduniaan tadi, nyaman kita menggawi akhirat. Nah, itu kada apa-apa. Nah, atau kita bersedekah hendak beisian rumah, bisa juga. Bersedekah hendak beisian mobil, bisa juga. Bersedekah hendak beisian kendaraan, bisa juga. Niatkan seperti itu, boleh aja. Nah, boleh aja niatkan seperti itu. Bahkan dianjurkan. Ada ulun mendengar daripada perkataan Ustadz di Jakarta, ujar Sidin, aku Sidin mentes sudah nangarannya bersedekah ini, mulai lagi aku sakit, hendak benar lagi kekanakan tuh menukar sepeda. Tapi duitnya kada ada. Akhirnya saban kalian aku ke masjid atau saban kalian aku melihat orang nang perlu lawan makanan, ku julunginya duit kesan nukar makanan, ku menyumbang duit kesan masjid. Pada akhirnya apa? Allah Ta'ala berikan Sidin, bukan menukar lagi aku lawan sepeda, ditukarakan orang sepeda. Larang pada sepeda kakawananku nang menukar seronganan Sidin. Nah, dan yang kedua, imbah tuntung sepeda Sidin hendak benar bah berumah tangga nih bisian kendaraan supaya ke situ kemari bawa pasangan. Pada akhir saban kalian bersedekah aku berniat mudahan baisian kendaraan. Pada akhirnya Sidin aku mau umpati jalan pagi ke lari santai. Sekali door prize-nya kendaraan. Akhirnya kada menungkar tapi dijuling orang kendaraan. Nah, sampai kalau nukar mobil, sampai beisian rumah, niatannya saban kalian bersedekah, apa yang diperlukannya dimintanya kepada Allah Subhanahu wa taala melewat sedekahnya. Sedekahnya inilah yang mendorongkan doanya sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan segala hajat dan permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia dengan kemudahan daripada segala urusan, hajat akhirat dengan keampunan daripada dosa dan kesalahan, dan mudah-mudahan nang garing disembuhkan, nang bisin penyakit dihilangkan daripada segala macam penyakit, nang bisin hutang tunaskan daripada hutang-hutangnya, dan mudah-mudahan dihindarkan daripada hutang-hutang yang mengandung riba. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan taufik hidayah bagi kita untuk kita selalu bersedekah, perhatian kepada keluarga, perhatian kepada tetangga, perhatian kepada manusia yang kita temui setiap harinya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita apa-apa yang diberikan kepada para wali-walinya ialah sifat pemurah dan tidak pemarah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sebagaimana kita terkumpul di dunia dengan begitu senangnya, mudah-mudahan kita terkumpul di akhirat dengan begitu senangnya, masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi bisiri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bertahlil sedikit, kita hadiahkan pahalanya kepada Sahibul Haul pada bulan ini ialah Habib Nuh Singapura. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Sidin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pangkat derajat yang sangat luar biasa, bahkan sering bertemu dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya maupun secara yaqazatannya. Mudah-mudahan kita juga dipertemukan dengan Nabi Muhammad walaupun hanya dalam mimpi saja, maupun diberikan oleh Subhanahu wa taala bertemu dengan Nabi Muhammad dalam dunia nyata maupun jaga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasikin idza waqab min syarri nafasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفضل ذكري فلنمنا لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين فاتح حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته أهل بيت الكرام شاول لهم الفاتحة إن شاء الله يا رب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب من قدر الله العظيم الجاه والصحابة أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا المعلمين والحقوق علينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جاء ما قرأنا من سورة الفاتحة وسورة الإخلاص والمواجدين سيدنا رسول الله سيدنا المرسلين وأزواجه وذريته ولبيته من سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله والأنصار والمهاجرين مع رسول الله سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وسيدتنا فاطمة الزهراء وسيدنا لمرضى سيدنا حسن وحسين عباد الله الصالحين وذرهم جميع أصولهم وفرهم متسبين نعمة الأمجدهم أجمعين وأربعة الأئمة المجتهدين سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي رضي الله عنهم والأولياء كوني أجمعين الإمام المهاجر اللهم بن سالم الإمام فقيه مقدم محمد بن علي بلوي والإمام شيخ بكر بن سالم والإمام شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ محمد عبد الكريم السمان المدني شيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري الحبيب Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Al-Habib Abu Muhammad Amin Muhammad Habib bin Syekh Muhammad Zain Abdul Ghani Sukumpul Martapura wa Kiai Ahmad Zuhdian Nur wa Kiai Ahmad Bakri wa Sulihim wa Puri Muntasibini wa Talan Jannati Madmin wa ila arwahi jami'an syahidina fi mahadis min Darussalam Martabuha masyayikh mahadis min Dur Jannah wa Sulihim wa Puri Muntasibini wa Talan Jannati Madmin wa ila arwahi sahibul haul yani Al-Habib Nuh Singapura wa ila arwahi Kiai Haji Syarani Arif wa Kiai Haji Abdul Syukur wa Kiai Haji Salim Ma'ruf wa Sulihim wa Puri Muntasibini wa Talan Jannati Madmin وانفعنا ببركتهم وارنا حسنا برحمتهم وامتنا في درجتهم ومعافاتهم من الفتن ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا مولانا يا مجيب يا هادر يجيب توسلك بالحبيب صلى الله عليه وسلم تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب وحاجة حاضر وحاجة حاضرات وحاجة المسلمين وحاجة المسلمات وحاجة seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin فإنه لا يقضي حاجات أحد أنت يا حي القيوم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واسع الكرم سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Sudah aja.